Bye. Still tiny. Take care. Hai, kembali lagi jalan-jalan bersama aku. Selesai sudah nih 2 bulan di Doha, Qatar, rehat, break, dan sekarang saatnya terbang ke Dubai yang pertama, terus lanjut ke Addis Ababa. Aduh, perjalanan jauh banget. Pertama-tama aku naik fly Dubai dulu ke Dubai, transit 1 jam. Adapun jarak dari Doha ke Dubai cuma 1 jam terbang aja. Dekat sih, kayak dari Surabaya ke Jakarta 1 jam. Terus habis itu disusul lanjut ke Addis Ababa. Dubai ke Addis Ababa memakan waktu 4 jam perjalanan terbang. Ya, deg-degan banget. Wah, nggak nyangka ternyata pesawat Fly Dubai kali ini keren banget ya. Soalnya biasanya aku dapatnya jelek-jelek terus. Ini baru pertama kali ini dapat pesawat yang bagus, full service pula, ada televisinya, hiburannya. Wah, kabinnya lega juga, pesawatnya baru dan nggak ada penumpang di sampingku. Ih, keren sih ini. Biasanya sih aku nggak suka pakai maskapai Fly Dubai. Udah beberapa kali naik maskapai ini, tapi dia memang menang rutenya banyak banget sih di Timur Tengah. Walaupun pakai embel-embel nama Dubai, tapi pelayanan maskapainya tidak sebagus maskapai yang juga sama-sama asal Dubai, yaitu Fly Emirates. Karena perjalanannya cuma 1 jam, jadi makanannya dikasih sandwich, roti manis, dan air putih kemasan kecil. Satu lagi, walaupun ini maskapainya full service, tapi nggak full service banget karena di dalam pesawat tidak dikasih headset. Sementara kalau mau minta headset harus bayar, jadi mesti siap sedia bawa headset sendiri ya. Iya, setelah 1 jam penerbangan, 1 jam lebih sedikit lah, aku udah sampai di Dubai. Sekarang baru aja landing dan harus udah masuk ke pesawat. Wih, dan ini lihat antriannya, Masya Allah antriannya. Orang Ethiopia semua, karena tujuannya kan ke Ethiopia. Terus ini di Dubai, ramai banget di sini. Kalau di Dubai sih, mesti pengalamanku bandaranya hampir nggak pernah sepi. Selalu banyak banget orang di sini. Mepet banget sih memang kalau transit hanya 1 jam aja di bandara untuk ganti pesawat ke tujuan lain. Apalagi pesawat yang kunaiki dari Doha ke Dubai datangnya telat. Tapi nggak usah khawatir kalau masih dalam satu booking ID itu aman-aman aja. Transit di Dubai dan sekarang pesawatnya menuju ke Addis Ababa, Ethiopia. 4 jam terbang. Ini aku lihat pesawatnya sama kayak tadi sih, atau mirip ya. Di bandara aku menghabiskan kurang dari 1 jam, pesawat yang aku naiki ada delay selama 20 menit. Aku pikir salah satunya ya karena pesawat yang aku naiki sebelumnya datanya telat, jadi mesti nunggu transfer bagasi dulu. Pesawat ke Ethiopia ini take off pukul 1 pagi waktu Dubai. Gak tertarik lagi deh sama Dubai karena sebelumnya udah pernah tinggal di sini. Berhubung perjalanan dari Dubai ke Addis Ababa memakan waktu 4 jam, jadi menu makanannya dikasih ayam atau pasta. Dan aku pilih pasta. Makanannya biasa aja sih, karena aku lapar banget ya jadi lahap. Akhirnya setelah 4 jaman aku udah sampai di Addis Ababa, Ethiopia. Ini di Bandara Gule International Airport dan sekarang jam 5 pagi dari Doha transit di Dubai sampai Addis Ababa. Itu aku naiknya fly Dubai. Terus ini dari Addis Ababa ke Harare, Zimbabwe, itu naik Ethiopian Airlines. Ini adalah kedua kalinya aku di Ethiopia, tapi kali ini aku cuma transit doang. Bandaranya udah modern, ada kursi sofa-sofa dan tempat leyeh-leyeh bagi yang mau rehat selama transit di sini. Sebelumnya aku pernah tinggal di Addis Ababa selama 1 bulan, tapi jujur sih aku kurang suka sama Ethiopia. Kalau tadinya naik fly Dubai dari Timur Tengah, sekarang di benua Afrika naiknya Ethiopian Airlines. Ini adalah maskapai terbesar se-Afrika, nomor 1 lah di Afrika. Ini juga kedua kalinya aku naik Ethiopian Airlines. Biasa aja sih menurut aku. Cuma bagusnya yang aku sukai adalah jatah bagasinya nggak pelit. Baik fly Dubai maupun Ethiopian Airlines ini ngasih jatah bagasi sebesar 30 kg. Sekarang jam 9 pagi waktu setempat di Addis Ababa. Waktunya terbang dari Addis Ababa ke Lusaka. Pesawat Ethiopian Airlines kali ini besar ukurannya, tempat duduknya 3x3 dan isi penumpangnya hampir penuh. Sampai-sampai aku nggak kebagian kursi dekat jendela. Jam setengah 10 pagi waktu Ethiopia, pesawat take off dari Addis Ababa menuju Lusaka. Jarak dari Addis Ababa menuju Lusaka memakan waktu 4 jam perjalanan terbang. Ini adalah makanan yang disediakan oleh Ethiopian Airlines. Menunya nasi dan ikan. Lumayan enak sih.
Perjalanan dari Ethiopia ke Zimbabwe ini tidaklah langsung, tetapi ada transit lagi yaitu di Zambia. Setelah 4 jam terbang, selamat datang di Bandara Internasional Kenneth Kaunda, Lusaka, Zambia. Pesawatnya mesti transit terlebih dahulu di Zambia untuk menurunkan penumpang yang turun dan sekaligus juga mengambil penumpang di Zambia. Setelah 4 jam, ya aku udah sampai di Lusaka, Zambia. Tapi ini nggak keluar dari pesawat, hanya nunggu di dalam pesawat aja karena pesawat lanjutannya adalah ke Harare. Dari Lusaka ke Harare 1 jam aja. Pesawat berhenti selama 1 jam, tapi penumpang tetap berada menunggu di dalam pesawat dan tidak perlu keluar dari pesawat. Baru kali ini sih aku mengalami pemberhentian seperti ini. Berhubung cukup banyak penumpang yang sudah turun di Zambia, kali ini aku pindah tempat duduk yang dekat sama jendela dan akhirnya bisa melihat pemandangan Afrika dari jendela pesawat. Setelah pesawat berhenti 1 jam di sini, saatnya lanjut terbang menuju Harare, Zimbabwe. Pesawatnya udah terbang menuju Harare. Jam setengah 2 siang waktu setempat pesawat take off. Perjalanan dari Lusaka, Zambia ke Harare, Zimbabwe ini memakan waktu 1 jam aja. Perjalanan terbang 1 jam ini tidak lagi ditawari snack atau minuman di Ethiopian Airlines. Ngarep banget ya. Beginilah pemandangan dari atas dari langit Zambia. Hijau banget ya pemandangan Afrika sebelah selatan ini. Ngomong-ngomong, baik Zambia dan Zimbabwe masuk dalam Afrika bagian selatan. Jadi perjalananku ini lumayan panjang banget, penat dan gak mandi pula. Dari Qatar ke Uni Emirat Arab terbang selama 1 jam ditambah transit 1 jam. Dari Uni Emirat Arab ke Ethiopia terbang selama 4 jam ditambah transit 5 jam. Dari Ethiopia ke Zambia terbang selama 4 jam ditambah pesawat berhenti 1 jam. Dan terakhir dari Zambia ke Zimbabwe terbang selama 1 jam. Kalau di total aku terbang selama 10 jam dan transit selama 7 jam. Jadi total perjalanannya adalah selama 17 jam. Dan dari 17 jam ini yang mana kurang dari 24 jam, aku pun berkunjung di 5 negara. Qatar, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Zambia, dan Zimbabwe. Pesawat sudah landing dan segera mencium bumi Zimbabwe. Selamat datang di Zimbabwe. Alhamdulillah ya, selamat sampai tujuan tanpa ada halangan. Ngomong-ngomong, untuk visa di Zimbabwe kita tinggal bayar VOE, Visa on Arrival, sebesar 30 US dollar aja. Bisa bayar pakai kartu kredit atau debit. Hoi, aku udah sampai. Aku udah sampai di Zimbabwe, lagi di bandara di Harare. Ini ada petugas yang memaksa menawarkan bantuan untuk mengisi formulir visa. Awalnya aku nggak tahu, dan setelah itu baru tahu ternyata minta dibayar 10 dolar. Padahal isi formulirnya itu gampang dan simpel banget. Terus aku laporin deh ke petugas imigrasi di loket. Ternyata kita cuma bayar 30 dolar aja dan nggak perlu bayar biaya tambahan apapun lagi. Jadi ibu-ibu Zimbabwe yang mengisi formulir tadi ya nggak aku bayar dong. Dan ini belum mandi, cuma pakai lipstick aja biar nggak pucat. Oke Zimbabwe, sampai jumpa di petualangan Zimbabwe berikutnya ya. Terima kasih udah nonton, ini aku lagi dijemput. Dah. Yeay!